Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Febrianti dengan NIM 2103226. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 dan ke-10. Materi yang pertama yaitu kita menjelaskan apa sih itu analisis bisnis. Analisis bisnis sendiri merupakan suatu proses atau strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap suatu usaha atau bisnis. Selain itu, dengan analisis bisnis ini, suatu perusahaan atau usaha dapat menentukan solusi atau tantangan apa yang dihadapi oleh suatu perusahaan tersebut. Di sini beberapa analisis bisnis meliputi. Yang pertama, ada analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri itu merupakan singkatan dari S, strength, W, weakness, O, opportunity, dan T, threat. Merupakan jenis studi yang paling umum digunakan oleh para pelaku bisnis. Sebab pada analisis SWOT ini, pembisnis dapat mempertimbangkan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Pada dasarnya, strength dan weakness ini merupakan faktor yang mempengaruhi dari sisi internal, sedangkan threats dan opportunity berkaitan dengan faktor eksternal. Misalnya itu faktor internal itu kan dari perusahaan gitu. Yang kedua ada business process modeling. Apa sih itu business process modeling? Yaitu sebuah proses pendekatan analisis bisnis selama masa analisis suatu proyek itu mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi antara proses bisnis saat sekarang dan masa yang akan datang. Ada 4 langkah teknik yang digunakan business process modeling ini. Yang pertama yaitu perencanaan secara strategis, analisis model bisnis, uraikan dan rancangan prosedur, dan yang terakhir yaitu evaluasi teknis solusi bisnis tingkat lanjut. Yang ketiga ada analisis MOS. Analisis MOS ini merupakan suatu kerangka kerja yang kompeten untuk melakukan sebuah analisis bisnis. Selain itu juga, jenis analisis MOS ini menjadi salah satu teknik pemodelan yang efektif untuk mengidentifikasi kemampuan suatu organisasi. Kemudian metode analisis MOS ini juga memerlukan analisis internal secara menyeluruh terhadap tujuan organisasi dalam rangka menyusun strategi untuk mencapainya. Yang keempat ada analisis PESTEL. Apa sih yang dimaksud dengan analisis PESTEL ini? Nah, PESTEL sendiri atau yang sering kita dengar sebagai PES adalah teknik analisis yang digunakan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis. Cara kerja metode analisis PESTEL ini yaitu dengan menganalisis dan mempelajari berbagai faktor seperti faktor politik, ekonomi, sosiologi, teknologi, hukum, dan lingkungan. Yang kelima ada CATWA. CATWA sendiri merupakan jenis analisis bisnis yang meliputi customer, aktor, transformation, proses, worldview, owner, dan environmental. Metode CATWA ini menerapkan bagaimana untuk mengidentifikasi secara menyeluruh dan bagaimana setiap pilihan, tindakan, dan keputusan dapat berpengaruh pada berbagai pihak yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Di sini juga ada apa sih itu penggerak bisnis? Penggerak bisnis merupakan suatu masukan atau aktivitas utama yang mendorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contoh umum dari penggerak bisnis ini yaitu adalah tenaga penjualan, jumlah toko, lalu ada lintas situs web, jumlah dan harga produk yang dijual, dan unit produksi, dan lain-lain sebagainya. Contoh penggerak bisnis tadi
Contohnya yaitu jumlah toko atau lokasi. Misalnya berapa toko dalam suatu perusahaan, di mana lokasinya, apakah lokasinya strategis gitu. Dan di sini juga ada bagaimana menentukan apa yang menjadi pendorong bisnis. Di dalam penggerak bisnis tersebut berdampak pada semua aspek keuangan bisnis, pendapatan, pengeluaran, dan biaya modal. Proses ini harus diulangi untuk setiap item baris, dan pada masing-masing tersebut ada 3 laporan keuangan. Setelah selesai dan ambil daftar drivernya dan tentukan mana yang paling penting untuk menjadi fokus. Hal-hal inilah yang akan berdampak pada bidang utama pembisnis dan mempunyai pengaruh terbesar terhadap hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan tersebut. Memantau dan meningkatkan kinerja bisnis. Setelah pendorong bisnis yang paling penting telah diidentifikasi menggunakan proses yang kita jelaskan di atas tadi, penting untuk memantau hasil bisnis dan membuat keputusan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Melanjutkannya, setelah jumlah toko diidentifikasi sebagai pendorong bisnis utama, penting untuk melacak metrik tersebut beserta ukuran setiap toko, jumlah tenaga penjualan per toko, volume, dan harga produk per toko. Toko dan akhirnya pendapatan. Dengan melacak semua angka-angka yang kita jelaskan di atas, akan dimungkinkan untuk memantau seberapa efektif sih strategi penambahan toko baru dibandingkan dengan faktor pendorong lain seperti penambahan tenaga penjualan, kenaikan harga, atau penyediaan inventaris yang lebih beragam. Di sini juga ada melaporkan penggerak bisnis. Bagi profesional manapun yang bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan atau FP&A, sebagai besar pekerjaannya adalah melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagan, grafik, dan tabel. Setelah data dikumpulkan, tugas analisis keuangan adalah menyajikan dengan cara yang mudah, membantu per eksekutif dan mengambil keputusan utama, memvisualisasikan apa yang terjadi dalam suatu perusahaan atau bisnis tersebut. Di sini ada aplikasi dalam pemodelan dan penilaian keuangan. Saat membangun model keuangan di Excel, prosesnya dimulai dengan membangun bagian asumsi yang mencakup semua pendorong bisnis utama. Setelah semua masukan ini tersedia, perkiraan dapat dibuat dan model 3 pernyataan dasar dapat dibuat. Setelah model 3 pernyataan dihubungkan, model DCP arus kas yang didiskontakkan dapat dibangun untuk menilai bisnis tersebut. Pemodelan tingkat lanjut seperti analisis sensitivitas, struktur pembiayaan, dan transaksi seperti manajer akuisisi juga dapat dilakukan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihatlah tadi ada pemodelan keuangan yang di atas. Di sini ada sumber daya tambahan. Ini merupakan tadi yang saya jelaskan, ini pemanduan keuangan dalam suatu perusahaan. Di sini ada materi tentang apa sih itu proses bisnis, gitu kan? Pengertian proses bisnis ini tadi adalah serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut. Aktivitas yang dilakukan untuk menentukan akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Dalam serangkaian proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi memiliki tugas yang berbeda-beda. Namun, tetapi untuk mencapai tujuan bersama ini, tahap proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring waktu dan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada pengertian proses bisnis menurut para ahli. Definisinya yang pertama yaitu menurut Kelly Reiner, proses bisnis adalah kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya
menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Menurut Hammer and Campis, proses bisnis adalah aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih masukan untuk menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Menurut Ramler dan Brache, proses bisnis mengacu pada sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Fungsi proses bisnis ini yang pertama yaitu membantu manajer atau pihak SDM perusahaan mengidentifikasi permasalahan apa sih yang terjadi pada perusahaan dan menemukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Yang kedua, menjadi indikator penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses bisnis akan dimulai dan diakhiri atau berkelanjutan. Dan yang terakhir, menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas perannya dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Manfaatnya yang pertama adalah meminimalisir risiko dan pengeluaran. Maksudnya manfaat proses bisnis ini adalah mencegah terjadinya kesalahan teknik dan munculnya risiko serta mengurangi inefisiensi. Dengan proses bisnis ini yang berjalan baik dan sistematis tentu akan meminimalisir munculnya pengeluaran yang tidak terencana gitu. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Aktivitas dalam proses bisnis ini akan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik dan normal. Yang ketiga ada fokus pada pelanggan. Pada dasarnya, proses bisnis ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik sesuai permintaan pasar. Oleh karena itu, proses bisnis membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan pelayanannya karena berorientasi terhadap konsumen. Yang keempat ada mengurangi human error. Pembagian tugas di perusahaan ini bisa mengurangi resiko human error dalam produksi karena setiap bagian yang akan dikerjakan sesuai dengan spesialisasi individu. Yang kelima, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang teknologi sudah canggih gitu kan. Nah, salah satu karakteristik dari proses bisnis ini adalah senantiasa berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada. Makanya rangkaian aktivitas juga akan senantiasa dikembangkan seperti dengan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas suatu produk perusahaan atau bisnis. Yang terakhir ada manajemen waktu lebih baik. Nah, maksud manajemen waktu yang lebih baik ini proses bisnis ini harus disusun secara sistematis. Disinilah manfaat proses bisnis ini membantu perusahaan mengelola waktu dengan baik. Misalnya, perusahaan dapat mengatur strategi terkait waktu produksi sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien untuk mencapai target suatu perusahaan. Di sini ada jenis-jenis proses bisnis. Dalam mengimplementasikannya, proses bisnis ini adalah rangkaian aktivitas yang terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada proses primer. Proses primer ini sesuai namanya, jenis proses bisnis ini merupakan hal yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Terdapat 3 tahap dalam proses primer ini. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada pemasaran, dan ketiga ada pelayanan pelanggan. Yang kedua ada proses sekunder. Di dalam proses sekunder ini aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai, melainkan mempersiapkan lingkungan. Nah, proses seperti inilah yang mendukung aktivitas primer. Hal tersebut dilakukan sehingga aktivitas primer tetap berjalan dengan baik dan lancar. Proses sekunder ini juga tetap harus berpedoman dan sesuai dengan operasional perusahaan. Dan yang ketiga ada proses manajemen. Dalam jenis proses yang terakhir ini adalah
proses manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Tahap proses manajemen inilah yang mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder apakah berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu juga proses manajemen ini berfungsi untuk mengatur pembisnis melalui perencanaan taktis, operasional, dan strategis. Selanjutnya di sini ada tahapan proses bisnis. Pelaksanaan proses bisnis ini dalam perusahaan ada beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kegiatan. Pertama, dalam analisis kegiatan ini, tahapan proses bisnis ini adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas, atau yang pertama, apa saja sih yang diperlukan dalam periode yang tertentu. Penting untuk memastikan analisis ini yang telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan suatu perusahaan gitu. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Setelah kita mengetahui apa saja sih kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan itu, di sini ada tahapan proses bisnis selanjutnya, yaitu membuat dan mengambil keputusan. Hal tersebut juga biasanya berkaitan dengan penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Yang ketiga ada implementasi. Nah, setelah melakukan pengambilan keputusan, di sini ada tahapan implementasi. Tahapan pelaksanaan mengacu pada implementasi rencana atau strategi yang telah disusun dan tahap sebelumnya. Dengan demikian, rencana yang dibuat itu tidak hanya menjadi wacana, karena sudah ada tahapan kegiatan, pengambilan keputusan, sampai yaitu tahap pelaksanaan. Yang terakhir ada evaluasi. Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, bahwa proses bisnis ini adalah aktivitas berulang dan dilakukan secara terus-menerus dengan perbaikan seiring waktu. Perbaikan yang dilakukan tentu diperoleh dari adanya evaluasi, baik secara parsial maupun holistik. Ada beberapa hal yang menjadi poin evaluasi, salah satunya diantaranya adalah kinerja karyawan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa menilai bagian yang harus diperbaiki di dalam kegiatannya perusahaan gitu. Setelah memahami apa sih itu proses bisnis, di sini kita akan mengetahui tentang contoh proses bisnis. Yang pertama yaitu produksi. Di sini ada tujuan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Pesertanya karyawan pabrik dan staf penjualan. Input bahan baku, informasi produksi, pesanan pelanggan, outputnya yaitu barang jadi. Yang kedua ada penjualan. Tujuannya menjual barang ke konsumen dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Pesertanya staf penjualan, konsumen, dan gudang. Inputnya pesan konsumen, outputnya kwitansi, faktur dokumen, dan pengiriman. Yang ketiga ada pembelian. Tujuannya itu mendapatkan bahan baku dari pemasok dan mengelolanya menjadi stok untuk dijual ke konsumen. Pesertanya staf gudang, staf penjualan, staf pembelian, vendor. Inputnya pembelian dan konsumen atau pemesanan kembali. Outputnya pesanan pembelian produk. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih itu permodelan proses bisnis atau BPM. Nah, permodelan proses bisnis ini atau pemodelan proses adalah representasi, analisis, atau sekedar ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Proses pemodelan ini merupakan komponen penting untuk manajemen proses bisnis yang efektif. Perangkat lunak pemodelan proses memberikan representasi analisis dari proses apa adanya dalam suatu organisasi dan membedakannya dengan proses yang akan terjadi agar lebih efisien. Mengapa sih kita perlu menggunakan pemodelan proses bisnis? Nah, langkah yang pertama yaitu yang dilakukan sebenarnya adalah kita harus ada pena dan kertas. Namun untuk benar-benar menjalankan proses bisnis ini ada perlu mendigitalkan proses tersebut sedemikian rupa sehingga mesin alur kerja dapat memahaminya. Perangkat lunak pemodelan ini memungkinkan untuk mempresentasikan proses
cara digital yang kemudian dapat ditransfer ke proses otomatis langsung. Manfaat dari menggunakan pemodelan proses bisnis ini yang pertama yaitu memberi semua orang pemahaman yang jelas tentang cara kerja proses. Yang kedua, memberikan konsistensi dan mengontrol proses. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menghilangkan redundasi dan inefisiensi. Yang terakhir yaitu ada menetapkan awal dan akhir proses yang jelas. Permodelan proses bisnis ini juga dapat membantu dan mengelompokkan proses serupa dan mengantisipasi cara pengoperasiannya. Tujuan utama dari pemodelan proses bisnis ini untuk menganalisis keadaan saat sekarang dan mensimulasikan bagaimana hal tersebut yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di sini ada teknik pemodelan proses bisnis. Permodelan proses bisnis ini dapat diungkapkan melalui diagram alur, program hypertext, atau script. Tidak hanya ada satu cara untuk menerapkan permodelan proses bisnis ini, sebenarnya kita dapat juga memilih dari 12 teknik. Secara umum di sini ada permodelan proses bisnis. Yang pertama yaitu kita menggunakan notasi pemodelan proses bisnis atau BPMN. Yang kedua yaitu ada notasi proses investasi. Yang ketiga teknik diagram alir. Yang keempat bagan Gantt, dan yang kelima jaring Petri. Apa sih yang dibutuhkan dalam perangkat lunak permodelan proses? Kebanyakan BPM Sattles menyertakan alat pemodelan proses bisnis di dalamnya. Namun beberapa memiliki pemodel sebagai aplikasi terpisah. Pemodelan adalah salah satu elemen terpenting dalam BPMS, dan Anda harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum memutuskan untuk membeli rangkaian produk. Alat pemodelan yang hebat alat yang dibutuhkan dalam perangkat lunak pemodelan proses. Nah, kebanyakan ini menyertakan alat pemodelan yang ada di dalamnya. Namun beberapa memiliki pemodel sebagai aplikasi terpisah. Pemodel ini adalah salah satu elemen terpenting dalam BPMS, dan Anda harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum memutuskan untuk membeli rangkaian produk. Di sini ada alat pemodelan bisnis yang hebat, harus ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu ada mudah dipelajari untuk departemen bisnis. Yang kedua, mudah bagi tim untuk berkomunikasi dengan departemen lain. Yang ketiga, tidak mahal dan sesuai dengan industri. Yang keempat, memiliki alat editor alur kerja terintegrasi dengan antarmuka grafis, mampu mensimulasikan alur kerja sebelum mengimplementasikannya. Organisasi bisnis. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Di sini ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama yaitu ada perusahaan perorangan atau persero. Nah, perusahaan perseorangan atau persero ini adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan yang bertanggung jawab, baik secara pribadi atau segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini ada kelebihan persero. Yang pertama yaitu mudah dibentuk dan murah biayanya pembentukannya, dan banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah karena ini milik persero yang mengelolanya itu sendiri gitu. Yang kedua, ada keuntungannya hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Nah, inilah kelebihan dari persero gitu. Yang ketiga, ada pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis apa yang dijalankannya. Yang keempat, fleksibel. Dalam arti fleksibel ini, manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Yang terakhir yaitu relatif. Tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Nah, itulah kelebihan dari perusahaan perorangan atau persero.
di balik kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan perseroan itu yang pertama ada tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Yang kedua, jarang ada yang bertahan lama karena di mana hal ini dapat disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah karena ini kan milik perorangan, bukan suatu perusahaan yang besar gitu. Dan yang terakhir yaitu relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja karena kan perusahaan perorangan ini milik satu orang. Apabila pemilik perseroan ini tidak mau mempunyai pengalaman, maka bisnis tersebut resikonya akan gagal. Dalam kegagalan memiliki risiko kegagalan yang akan besar. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Persekutuan itu yaitu mencakup firma dan komanditer, merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga tanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka tersebut. Firma adalah perseroan yang didirikan dan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama di mana pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga, sedangkan persekutuan komanditer atau CP adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, rentang atau soldier, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya itu ada dalam perusahaan gitu. Kelebihan dari perusahaan persekutuan ini modalnya itu tidak tersedia banyak, meningkatnya kepercayaan kreditor, keahlian dan keterampilan bertambah, juga adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang karena ini kan milik dua orang atau lebih dalam suatu perusahaan. Kekurangannya ini adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas. Lemahnya pengendalian. Kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Yang ketiga yaitu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini secara hukum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT ini didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbatas, terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan mengumpulkan dana yang diperlukannya dengan jalan menjual saham kepada masyarakat, dan para pemegang saham menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan itu akan memberikan atas saham yang dibelinya. Namun keuntungan yang tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan para pemilik. Tetapi biasanya keuntungan yang diperolehnya itu ditanamkan kembali dalam kegiatan perusahaan. Sebaiknya jika perusahaan tersebut mana tahu kemungkinan masa yang akan datang bubar, maka para pemegang saham ini akan membagi-bagi setiap aktiva yang tersisa setelah semua hutang dibayar. Kebaikan bentuk PT, yang pertama adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar ini hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Yang kedua, adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya. Yang ketiga, adanya umumnya memiliki jangka waktu operasional yang tidak terbatas. Yang keempat, ada relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana pemegang saham ini dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada.
Kekurangan dari bentuk PT ini yang pertama yaitu adanya keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang akan dijalankan, karena di bidang usaha ini ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam PT tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT. Pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Yang ketiga, adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. Yang keempat, biaya pendirian yang tidak sedikit. Dan yang terakhir, adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima, serta pajak individu. Di sini ada bagian-bagian atau tabel. Yang pertama ada shareholder, yang kedua board of director, yang ketiga company manager, yang keempat operating and administrative division. Nah, penjelasan dari keterangannya yaitu pemegang saham. Pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Dalam pertemuan mereka, pemegang saham ini memiliki direktur untuk mengelola perusahaan dan memilih akuntan publik untuk mengaudit keuangan. Dewan Direktur merupakan perwakilan dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu keputusan manajemen seperti keputusan untuk membangun pabrik baru dan sebagainya. Di sini juga ada manajer. Manajer itu atau managing director bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dari board of director. Di sini ada struktur organisasi perusahaan. Penjelasannya adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Fungsi dari struktur organisasi perusahaan ini yang pertama yaitu adanya rantai komando. Nah, struktur organisasi ini membantu pemimpin dalam melakukan penentuan tugas kepada karyawannya. Struktur organisasi ini memungkinkan pemimpin untuk menentukan berapa banyak karyawan yang harus dimiliki sebuah departemen atau bisnis tersebut gitu. Yang kedua yaitu adanya memberi kendali terhadap tugas. Pemimpin juga dapat memberikan arahan maupun perintah terkait ketugasan. Pemimpin juga dapat menentukan siapa sih yang berhak mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat. Selain itu juga pemimpin bisa memegang kontrol terkait tugas dan kewenangan sebuah posisi. Pentingnya dalam sebuah perusahaan untuk memiliki pemimpin yaitu pemimpin mampu memberi kendali atas perusahaannya, yang mampu dalam melakukan pengawasan, pandai dalam melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, serta mengkoordinasikan kedudukan dan menentukan tugas apa yang diberikan kepada karyawannya. Yang ketiga ada penentuan pengembalian keputusan. Dalam organisasi memerlukan adanya sistem terarah yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan. Nah, setelah menetapkan rantai komando ini, pemimpin harus mempertimbangkan orang dan departemen mana sih yang memiliki suara dalam setiap keputusan. Sebuah bisnis itu dapat condong ke arah terpusat di mana keputusan akhir dibuat hanya oleh satu orang atau dua orang. Sebaliknya, ada pula yang menerapkan desentralisasi di mana keputusan akhir dibuat dalam tim atau departemennya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dengan begitu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki struktur perusahaan. Nah, di sini juga ada manfaat struktur organisasi perusahaan. Fungsi dan manfaat struktur organisasi perusahaan ini secara garis besar mencakup beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu memperjelas hubungan kerja antara tim dan departemen atau bagian di perusahaan. Maksudnya di sini adalah struktur organisasi ini berisi diagram atau skema yang memperjelas hubungan
kerja dari masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-masing bagian tidak memiliki ketugasan yang tumpang tindih, justru menciptakan kolaborasi antara tim. Kedua, ada memberikan deskripsi terkait tugas dan peran setiap karyawan di perusahaan. Struktur organisasi ini, perusahaan ini mempermudah pemimpin untuk memberikan tugas dan peran individu dalam tim atau perusahaan. Yang ketiga, menegaskan penjelasan terkait tugas, pokok dan fungsi masing-masing karyawan. Tidak kalah penting sih, struktur organisasi ini dapat menjelaskan job description dari karyawan secara terperinci. Dan yang terakhir, struktur organisasi ini membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahlian karyawannya gitu. Di sini ada jenis-jenis organisasi perusahaan dan contohnya. Yang pertama yaitu mekanistik struktur atau struktur mekanistik. Nah, struktur mekanistik ini dikenal sebagai struktur birokrasi. Nah, apa sih struktur birokrasi ini? Struktur birokrasi ini adalah jenis struktur yang dikenal memiliki rentang kendali yang sempit dengan adanya sentralisasi, spesialisasi, dan bersifat formal. Struktur mekanistik ini dibilang cukup kaku karena dalam menjalankan tugasnya dan perannya, setiap keputusan yang diambil ini memerlukan izin dari pemimpin tertentu. Struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada struktur organik. Kenapa? Karena pasalnya struktur mekanistik ini menggunakan standar dan praktik khusus untuk mengatur setiap jenis struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada struktur organik. Pasalnya struktur mekanistik ini menggunakan standar dan praktik yang khusus untuk mengatur setiap keputusan yang dibuat oleh bisnis. Meskipun model organisasi ini membuat staf lebih bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, tetapi dapat juga menjadi penghalang bagi kreativitas yang dibutuhkannya organisasi untuk mengikuti perubahan yang cepat. Meskipun struktur mekanistik ini terdengar menakutkan dan tidak fleksibel, rental komando baik panjang atau pendek selalu jelas dengan model bagian struktur mekanistiknya itu. Seiring pertumbuhan perusahaan, company perlu memastikan semua orang dan setiap tim mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Tim yang berkolaborasi ini dengan tim lain sesuai kebutuhan dapat membantu perusahaan. Yang kedua yaitu ada organik struktur. Nah, jika bagian struktur ini mekanistik mewakili pendekatan tradisional dari atas ke bawah, berbeda dengan struktur organik yang justru mewakili pendekatan yang lebih kolaboratif dan fleksibel. Struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada mekanistik karena mengambil sedikit pendekatan ad hoc untuk kebutuhan bisnis. Hal ini juga terkadang dapat membuat rantai komando baik panjang dan pendek sulit untuk diuraikan. Dan sebagai hasilnya, para pemimpin mungkin memberikan lampu hijau kepada proyek-proyek tertentu lebih cepat, tetapi menyebabkan kebingungan dalam pembagian kerja proyek. Fleksibilitas ini kemungkinan muncul dalam struktur organik dan membantu bisnis yang menavigasi industri yang bergerak cepat. Struktur organik ini mengedepankan pada pemberdayaan karyawannya, di mana karyawan diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal baru dan berkembang sebagai profesional. Ada 9 tipe struktur organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu ada fungsional organisasional struktur atau struktur organisasi fungsional. Nah, apa sih struktur organisasi fungsional ini? Merupakan salah satu jenis struktur organisasi yang paling sering dijumpai, di mana pembagian struktur ini berdasarkan fungsi pekerjaan umum.
Struktur organisasi fungsional ini beroperasi melalui manajemen sehingga komunikasi ini terjalin secara lebih baik. Organisasi dengan struktur organisasi fungsional ini akan mengelompokkan beberapa departemen secara umum melalui departemen pemasaran, departemen penyedia layanan, dan departemen internal atau developer. Struktur organisasi fungsional ini memungkinkan adanya spesialisasi tingkat 3 bagi karyawan. Struktur ini juga bersifat mekanistik yang berpotensi menghambat pertumbuhan karyawan. Kendati demikian, perusahaan ini bisa meletakkan strategi di mana menempatkan staf di departemen berbasis keterampilan untuk menggali jauh bidang apa yang dikuasai oleh karyawan gitu. Kekurangan dari struktur organisasi fungsional ini adalah bisa menciptakan hambatan antara departemen yang dapat membatasi pengetahuan dan komunikasi dengan departemen lain. Di samping itu juga adanya banyak keuntungan dari struktur organisasi fungsional ini. Keuntungan dari struktur organisasi fungsional itu antara lain meningkatkan efisiensi, memberikan stabilitas, dan meningkatkan akuntabilitas. Hal inilah yang memungkinkan karyawan ini memiliki keterampilan dan pengetahuan dapat fokus pada tugas masing-masing. Contoh dari struktur organisasi fungsional ini biasanya ada di sebuah perusahaan yang memiliki banyak departemen atau bagian-bagian tertentu. Di dalam perusahaan yang menggunakan struktur organisasi fungsional ini terbilang jarang mengalami perubahan, sehingga karyawan departemen ini dapat secara konsisten mengerjakan tugas serupa dan mengasah keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tersebut gitu. Yang kedua ada struktur divisi berbasis produk. Nah, struktur divisi berbasis produk ini terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dalam struktur divisi ini memiliki tim pemasaran, penjualan sendiri. Dalam hal ini, struktur divisi ini berbasis produk memiliki produknya masing-masing. Jenis struktur divisi ini hanya untuk organisasi yang memiliki banyak produk sehingga dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Hal ini juga memungkinkan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Di sini ada keuntungan dari struktur divisi ini, yaitu tim yang terbentuk akan mudah merubah lantaran organisasi berusaha untuk mengembangkan penawaran baru. Keuntungan struktur divisi berbasis produk ini adalah perusahaan dan karyawannya yang dapat merasakan manfaatnya itu sendiri. Jika satu divisi berkinerja buruk, hal tersebut juga akan membuat seluruh organisasi bernilai buruk. Penyebabnya karena adanya pemisahan divisi. Jika produk dari divisi A dapat berkembang, belum tentu divisi lainnya bisa berkembang. Masing-masing divisi ini memiliki prosesnya dan sistem ini, kemungkinan perusahaannya atau perusahaan ini mengurangi risiko kegagalan. Yang ketiga ada struktur divisi berbasis pasar. Nah, ini merupakan divisi organisasi yang didasarkan pada perkembangan pasar, industri, atau jenis-jenis pelanggan lainnya. Struktur berbasis pasar ini sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Struktur organisasi divisi ini berbasis ini sangat efektif jika organisasi ini memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Struktur organisasi ini juga membuat bisnis selalu menyadari perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Di sini ada kekurangan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar ini dapat menyebabkan terjadinya sistem yang tidak kompatibel. Tiap divisi ini kurang bisa mengembangkan kreativitas dan justru saling menduplikasi. Sementara itu, kelebihan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar ini berfokus pada segmen pasar yang tertentu. Sistem ini juga memberikan otonomi kepada setiap divisi. Masing-masing divisi ini bekerja secara terpisah, sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerja secara mandiri dan fokus
terhadap apa kebutuhan industri khusus mereka. Yang keempat, struktur divisi berdasarkan geografis. Nah, ini merupakan tipe struktur yang paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Struktur divisi geografis ini juga biasanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak bidang pengiriman. Struktur organisasi divisi geografis ini mampu menyatakan untuk bentuk keahliannya bisnis sehingga memungkinkan membuat keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Kelemahan dari struktur organisasi ini, pengambilan keputusannya yang terdesentralisasi, keputusan divisi tiap daerah berbeda-beda dan cenderung memunculkan persaingan antar daerah. Sementara keuntungannya ini adalah memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari melayani pelanggan tertentu berdasarkan perbedaan bahasa, budaya, dan adat istiadat yang ada dalam perusahaan itu tidak selalu mengharapkan operasi yang sama untuk bekerja di lokasi yang berbeda. Tidak hanya memungkinkan organisasi ini untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan geografis, tetapi juga memungkinkan divisi ini untuk beraksi dengan cepat dan efisiensi terhadap setiap perubahan pasar geografis. Yang kelima, adanya struktur organisasi berbasis proses. Ini juga sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi ini juga sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis dengan perkembangan yang pesat. Kekurangan dari struktur organisasi berbasis proses ini adalah dapat menimbulkan jarak antara atau penghalang antara kelompok proses yang berbeda. Hal ini juga menyebabkan masalah dalam berkomunikasi dan menyerahkan pekerjaan kepada tim dan karyawan lainnya. Ada kelebihan struktur organisasi berbasis proses ini, operasi ini sangat adaptif. Selain itu juga struktur organisasi ini bisa membuat perusahaan lebih efisien dan efektif. Contohnya, jika divisa A tidak bisa menyelesaikan sebuah proses, maka akan diambil divisi lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, ada struktur organisasi berbasis matrik. Daya tarik utama dari struktur matrik ini adalah dapat memberikan fleksibilitas dan pengambilan keputusan. Struktur matrik ini memiliki karakteristik yang memiliki dua rantai komando, memilih satu proyek yang diawasi oleh lebih dari satu. Ini bisnis juga menciptakan peluang untuk berbagai sumber daya dan saling terbuka dalam komunikasi. Adapun kekurangan dari struktur organisasi matrik ini adalah kompleksitas. Dalam pengambilannya keputusan akan ada banyak lapisan, persetujuan yang harus dilalui karyawan, seringkali membuat karyawan kebingungan karena adanya komando. Meski begitu, struktur organisasi matrik ini memiliki kelebihan, yaitu mampu mendorong kolaborasi dan komunikasi. Jalur komunikasi terjalin secara terbuka dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru dari bekerja dengan departemen yang berbeda. Yang ketujuh, yaitu struktur melingkar atau sirkular. Struktur ini memiliki bagan berbentuk lingkaran yang berbeda dengan struktur lainnya. Struktur melingkar ini memiliki karakteristik, yaitu strukturnya masih bergantung pada hierarki. Karyawannya dengan posisi atau jabatan lebih tinggi menempati lingkaran dalam, diikuti lapisan lingkaran yang terdiri dari karyawan dan anak buahnya. Para pemimpin atau eksekutif dalam struktur organisasi sirkular, yaitu tidak dilihat sebagai orang yang duduk di atas organisasi yang mengirimkan arahan ke bawah rantai komando. Sebaliknya, mereka berada di pusat organisasi menyebarkan visi mereka keluar. Jika struktur organisasi tradisional ini menunjukkan departemen atau divisi berbeda yang terdiri dari individu dengan peran masing-masing, struktur ini melingkar menggambarkan semua divisi sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Adapun kekurangan dari struktur ini yaitu dapat mempersulit karyawan untuk mengetahui kepada siapa melapor dan bagaimana sih mereka yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dari
menyesuaikan diri dengan organisasi. Sementara ada kelebihannya itu sering dianggap alternatif dari hierarki struktur organisasi tradisional yang sifatnya top down, atau pekerjaan merupakan limpahan dari pimpinan diturunkan ke tim dan seterusnya. Struktur organisasi sirkular justru mengikuti arus keluar dan berkontribusi pada arus informasi yang bebas dari seluruh bisnis. Manfaat dari struktur organisasi sirkular ini menjaga semua karyawan menjadi selaras dengan proses dan tujuan perusahaan dan mendorong karyawannya itu untuk berkolaborasi antar departemen. Yang ke-8 ada struktur organisasi datar. Struktur datar ini adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi, di mana hampir semua karyawan kekurangan dari struktur organisasi datar ini diantaranya karyawan kurang mendapat pengawasan dan memungkinkan adanya kebingungan terkait prosedur pelaporan. Selain itu juga karyawan kurang bisa mengembangkan kemampuannya. Keuntungan dari struktur datar ini yakni karyawannya memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian, meningkatkan komunikasi dan interaksi di antara karyawan, lebih cepat menerapkan praktik atau ideal baru, dengan risiko kesalahan yang lebih minim atau lebih kecil. Yang selanjutnya ada struktur organisasi jaringan. Ini sangat cocok untuk perusahaan berskala besar, bahkan internasional. Pasalnya, struktur organisasi jaringan ini mengatur tidak hanya hubungan antar departemen di suatu lokasi, tetapi hubungannya di antara lokasi yang berbeda dan perusahaan pihak ketiga yang menerima tugas tertentu dialih budayakan. Struktur jaringan ini menunjukkan betapa bergunanya struktur yang didesentralisasi, terutama untuk memahami sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Kelebihan dari struktur organisasi ini yaitu mampu mendeskripsikan alur kerja bisnis besar, meningkatkan pemahaman peran fungsional di antaranya karyawannya ini di lokasi, karyawan di luar lokasi, pekerja lepas, dan pihak ketiga yang dialihdayakan. Selain itu juga organisasi ini menekan pada fleksibilitas dan mendorong komunikasi, kolaborasi, serta inovasi antar karyawan. Di balik kelebihannya ini pasti ada pula kekurangannya kan. Nah, di sini ada kekurangannya yaitu struktur organisasi jaringan. Struktur organisasi jaringan ini sangat terbilang rumit. Seringkali memunculkan adanya ketidakjelasan tentang karyawan, departemen, atau kantor yang mana yang harus membuat keputusan akhir gitu. Sekian penjelasan materi 9 dan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.